Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Di video sebelumnya, Bu sudah menjelaskan tentang angka penting dan Bu sudah jelaskan juga bagaimana menuliskan notasi ilmiahnya ya, menuliskan secara singkat. Nah, video kali ini kembali Bu jelaskan dari awal konsep tentang notasi ilmiah itu sampai dengan operasi perkalian dan penjumlahan, pengurangan dan pembagiannya. Ya, semoga dengan video ini kalian nanti jauh lebih paham lagi ya. Oke, perhatikan contoh penulisan notasi ilmiah dan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagiannya. Jadi, Bu jelaskan cara menuliskan notasi ilmiah itu biar yang tadinya bilangannya besar menjadi atau panjang menjadi penulisannya panjang menjadi lebih singkat gitu ya. Jadi ini adalah contoh notasi ilmiah. Nah, jadi yang pertama contoh penulisannya dulu ya. Nah, misalnya seperti ini, ada bilangan 522,261 misalnya. Ini kan masih panjang ya. Nah, jadi kita akan tuliskan lebih singkat, yaitu menjadi 5,22261 dikali 10 pangkat. Jadi kita tidak perlu lihat yang belakang desimalnya, melainkan ini saja 522, berarti dia ratusan berpangkat 2 gitu ya. Jadi 5,22261 kali 10 pangkat 2. Nah, nanti di sini biasanya dalam berperannya angka penting situ, apakah dia hanya penulisan 2 angka di belakang kah, 3 angka dan seterusnya, itu nanti bisa dibelatkan. Jadi bisa mungkin kalau dibilang di angka penting hanya sebanyak 3 angka misalnya ya 5,22 saja misalnya, berarti itu. Nah, tapi kalau tidak ya bisa kita tuliskan seperti ini, atau bisa dibelatkan saja seperti itu 5,22 misalnya, supaya tidak terlalu panjang, kali 10 pangkat 2 misalnya ya. Oke, baik, berikutnya contoh ini kan lebih dari 1 ya, sekarang kurang dari 1 misalnya 0,0000763 misalnya ya. Ini bisa kita tuliskan lebih singkat menjadi 7,63 dikali 10 pangkat ini. Di sini desimalnya. Ini kita hitung mundur ke belakang 1 2 3 4 5 6. Berarti sini pangkat min 6. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita jumlahkan yang bilangan notasi ilmiah ini? Nah, kita bisa contoh misalnya penjumlahan bilangan notasi ilmiah ya. Nah, jadi misalnya contohnya 7,4 kali 10 pangkat 3. Jadi kita jumlahkan dengan 2,1 dikali 10 pangkat 3. Kalau bilangan pangkatnya sama, ini sama, ini juga sama, bilangan ini depannya kita bisa langsung jumlah gitu ya. Jadi ini 7,4 ditambah 2,1 ya, 9,5 dikali 10 pangkat 3 gitu. Nah, kemudian misalnya 4,31 dikali 10 pangkat 4 kita jumlahkan dengan 3,9 dikali 10 pangkat 3. Nah, di sini 10 pangkat 4, di sini 10 pangkat 3. Kalau pangkatnya masih beda, kita tidak bisa jumlahkan bilangan yang di depannya ya. Nah, berarti kita harus samakan dulu menjadi 4,31 dikali 10 pangkat 4 ditambah 0,39 dikali 10 pangkat 4. Nah, sudah samakan pangkatnya, baru bisa kita jumlahkan bilangan di depannya. Jadi sama dengan kalau kita jumlahkan itu menjadi 4,7 ya, 4,70 dikali 10 pangkat 4, atau bisa kita
tuliskan seperti ini ya, 4,7 sudah satuan ya, karena dalam notasi ilmiah penulisannya lebih singkat jadi menjadi satuan. Kalau masih 47 yang kita rubah ya, jadi ini sudah ya 4,7 dikali 10 pangkat 4 gitu ya. Nah ini untuk yang penulisan penjumlahan ya. Bagaimana dengan pengurangan ya, kita hapus dulu ini. Bagaimana dengan pengurangan? Kita lihat contohnya 2,22 kali 10 pangkat min 2, kemudian dikurang dengan 4,10 kali 10 pangkat min 3. Nah ini juga beda pangkatnya, kan kita rubah dulu ya, jadi dia menjadi 2,22 kali 10 pangkat min 2 dikurang 0,41 dikali 10 pangkat min 2. Nah, pangkatnya sudah sama kan? Nah, bilangan depannya kita bisa jumlah. Ini kalau dikurang 2,22 dikurang 0,41 itu hasilnya sama dengan 1,81 kali 10 pangkat min 2. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau perkalian? Nah, kalau perkalian kita coba lihat contoh yang pertama, 8,0 dikali 10 pangkat 4 dikali 5,0 dikali 10 pangkat 2. Nah, kalau ini caranya adalah 8,0 kita akan langsung kalikan ini 5,0. Nah ini kita kalikan dulu bilangan ini depannya, terus pangkatnya kita jumlahkan ya, pangkatnya kita jumlahkan itu 4 tambah 3 gitu. Jadi kalau kita kalikan ini dia jadi 40 dikali 10 pangkat 4 tambah bukan 4 tambah 3 ya, 4 tambah 2 sorry. Jadi di sini pangkat 6 ya. Nah, jadi 40 kali 10 pangkat 6. Nah, ini yang puluhan yang harus kita rubah jadi satuan ya untuk lebih singkat. 4,0 dikali 10 pangkat 7 ya. Jadi di sini 40 ini 4,0 kali 10 pangkat 1 ditambah 6 jadi pangkat 7. Itu ya. Oke, itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang berikutnya, 8,5 kali 10 pangkat 4. Kemudian kita bagi ya, perkalian ya, pembagian kita bagi dengan 5,0 kali 10 pangkat 9. Nah berarti ini sama dengan, kalau kita tuliskan seperti ini ya, 8,5 kali 10 pangkat 4 per 5,0 kali 10 pangkat 9. Bisa kita seperti itu. Jadi ini kita langsung bagi, dapat 1,7 ya. Nah yang ini dia naik ke atas gitu ya, yang biasa Bu jelaskan. Jadi 10 pangkat 4 dikurang 9 gitu ya, jadi dia sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat min 5. Nah itulah contoh operasi untuk penjumlahan, perkalian maupun pengurangan dan pembagian ya. Nah, kalau kita operasikan bilangannya, misalnya 40 dikali 2,21 hanya kalau kita operasikan kita dapatkan 88,4 ya. 88,4 itu bisa kita tuliskan kalau mengikuti aturan penjumlahan angka penting. Ini hanya sebanyak 2 angka ya, jadi ini 88 kan 3 angka penting dia, ini kan 2 angka penting, yang di sini 3 angka penting. Kita akan menuliskan hasil perkalian kalau menurut aturan penulisan angka penting dalam fisika sebanyak jumlah angka paling sedikit yang kita operasikan. Jadi sebanyak 2 angka saja, itu sama dengan 88 itu ya.
atau sama dengan 2 angka penting, mengikuti yang ini yang paling sedikit ya. Nah, itu contohnya. Kalau misalnya dibagi, misalnya 250 kita bagi 5,1, ini ya, 250 dibagi 5,1 itu kalau kita bagi hasilnya 49,019. Nah, ini 250 3 angka ya, 3 angka penting, ini 2 angka penting kalau dalam fisika ya. Nah, berarti kita menuliskan sebanyak 2 angka mengikuti ini, jadi kita bisa tuliskan 49 saja atau sebanyak 2 angka penting gitu ya. Nah, gitu. Jadi 88 kalau ditulis dalam notasi ilmiah jadi menjadi notasi ilmiah 8,8 kali 10 pangkat 1. Ini juga 4,9 kali 10 pangkat 1. Oke, itu contoh dalam operasi dasar atau penulisan notasi ilmiah. Mudah-mudahan kalian bisa paham konsepnya, sehingga dalam operasi selanjutnya contoh-contoh atau penyelesaian soal Anda bisa paham ya.